Halo teman-teman. Semoga hari kalian selalu dipenuhi dengan kegembiraan. Selamat datang di channel kami. Love Yourself merupakan channel yang khusus membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan diri. Sebuah perjalanan penting untuk mencapai potensi terbaik dalam hidup kita. Dari meningkatkan keterampilan hingga membangun kebiasaan positif. Di video kali ini, Love Yourself akan membahas tentang bagaimana cara supaya kita bisa mengenali diri sendiri. Pernahkah Anda merasa bingung tentang siapa diri Anda sebenarnya? Atau mungkin Anda sedang mencari cara untuk lebih memahami diri sendiri? Di video kali ini, kami akan membahas langkah-langkah praktis dan efektif untuk mengenali diri sendiri. Mulai dari memahami nilai-nilai pribadi, mengeksplorasi minat dan bakat, hingga menemukan tujuan hidup Anda. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mungkin pertanyaan ini pernah terlintas di benak Anda. Apakah penting memahami atau mengenal diri sendiri? Tentu saja jawabannya penting. Memang sebelum kita ingin dikenal dan dikenal orang lain, kita harus memahami dan mengenal diri kita sendiri. Seperti yang pernah dikatakan Buya Hamka, mengenal diri sendiri jauh lebih sulit dibandingkan ingin mengetahui karakter orang lain. Oleh karena itu, pahamilah diri Anda terlebih dahulu sebelum mengetahui kepribadian orang lain. Jadi, mengenal diri sendiri merupakan aspek penting dalam hidup ini agar lebih bahagia dan fokus. Mengenal diri sendiri berarti benar-benar memahami seluruh elemen dalam diri Anda, psikologis, fisik, moral, alam bawah sadar, dan sosial. Pada dasarnya, sebagai manusia, kita mempunyai dua entitas, jasmani dan rohani. Secara fisik Anda mungkin tahu dan memahaminya, tapi bagaimana dengan mental? Hal ini menunjukkan bahwa mengenal diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Untuk mengenal dan memahami diri Anda semaksimal mungkin, kenali dulu ciri-ciri yang membuat Anda unik dan renungkan untuk memahami identitas dan kepribadian Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cara mengenal diri sendiri, berikut adalah 10 langkah untuk mengenal diri sendiri lebih baik. Pertama, mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan. Penting untuk mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan kita. Tuliskan setidaknya 5 kelebihan dan kelemahan Anda untuk mengetahui batas kemampuan Anda. Mengetahui kelebihan diri juga bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memotivasi diri untuk terus berkembang ke arah positif. Mengetahui kelemahan Anda tidak hanya membuat Anda meremehkan diri sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk membantu Anda keluar dari zona di mana Anda menganggap diri Anda lemah. Kedua, amati bidang yang sudah Anda kuasai dan bidang yang belum Anda kuasai. Mulailah dengan mengamati bidang yang sudah Anda kuasai dan bidang yang belum Anda kuasai. Tujuannya adalah untuk mempelajari minat dan potensi diri. Berhati-hatilah untuk tidak berusaha terlalu keras menguasai suatu bidang tertentu dengan tujuan agar dikagumi atau dilihat oleh orang lain. Faktanya, itu akan mengubah Anda sepenuhnya. Dan jika Anda mengetahui bidang apa yang Anda kuasai dan apa yang buruk dalam diri Anda dapat memutuskan kemana Anda ingin melangkah dalam hidup dan memahami keterbatasan Anda sendiri sebagai manusia. Ketiga, jujur pada diri sendiri. Mengenal diri sendiri berarti menerima berbagai sudut pandang yang membentuk diri kita, baik dalam kepribadian, jati diri, maupun keberadaan kita saat ini. Cara ini setidaknya akan membantu Anda memahami kepribadian Anda sendiri, namun harus ditegaskan bahwa cara ini tidak dimaksudkan untuk mengkritik diri sendiri. Jika ingin mengevaluasi, lihatlah diri sendiri dan jujurlah pada diri sendiri tentang apa yang membuat Anda tidak nyaman. Perasaan ini bisa menandakan apakah kita sedang menghindari sesuatu. Tidak apa-apa untuk memiliki perasaan ini. Karena sebagai orang normal, tidak harus menyukai segala hal. Keempat, dengarkan suara hati Anda. Cobalah belajar bagaimana mendengarkan dan memahami suara hati Anda. Suara hati Anda mewakili emosi dan kepercayaan diri Anda. Suara hati bisa menunjukkan sesuatu yang menyenangkan atau menjengkelkan. Dari sini Anda juga bisa memahami pesan yang ingin Anda sampaikan kepada diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Misalnya, berdirilah di depan cermin dan coba jelaskan diri Anda. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri, apakah itu positif atau negatif? Atau apakah Anda malah fokus pada penampilan Anda? Jika kamu mulai mempunyai pikiran negatif tentang diri sendiri, hentikan sementara waktu, lalu tanyakan pada diri Anda mengapa pikiran seperti itu muncul. Ini menunjukkan bahwa Anda sedang mengkritik diri sendiri.
Padahal, mengkritik diri sendiri tidak dilarang. Faktanya, ini mungkin menunjukkan bahwa kita sedang mempunyai pikiran yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, pikiran positif dan negatif menunjukkan reaksi dan reaksi pada diri kita sendiri, jadi jika reaksinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sebaiknya kita bertindak ke arah yang lebih baik, positif, dan memperbaiki diri. Kelima, fokuskan perhatian Anda pada aktivitas sehari-hari. Cobalah memusatkan perhatian Anda pada aktivitas sehari-hari. Pada saat itu, kita memahami apa yang sedang terjadi dan menjadi sadar akan segala pikiran dan tindakan kita. Ada beberapa poin penting yang perlu diingat untuk memperhatikan diri sendiri dan kehidupan Anda. Hindari menjalankan dua aktivitas sekaligus. Misalnya, hindari makan sambil bermain gawai atau menonton TV. Belajarlah untuk lebih memahami aktivitas dan waktu yang Anda habiskan saat ini. Luangkan waktu untuk mengamati sekelilingmu, rasakan dengan panca inderamu, dan tenangkan pikiranmu. Misalnya apa yang kita sentuh, dengar, dan lihat, ketika perasaan emosional muncul. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut, mengapa ini terjadi? Apa yang memicunya? Dan bagaimana cara Anda menghadapinya? Keenam, belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Cobalah mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Salah satu contohnya adalah penampilan. Jika uraiannya mengarah pada aspek negatif, ubahlah menjadi sesuatu yang positif tentang diri Anda. Belajarlah untuk lebih menghargai tubuh Anda. Izinkan saya memberi Anda sebuah contoh. Jika Anda merasa tidak percaya diri dengan hidung pesek Anda, cobalah ubah pemikiran tersebut menjadi persepsi positif. Misalnya, anggap hidung pesek Anda sebagai pesona atau kepribadian Anda sendiri. Ini akan membantu Anda lebih memahami apa yang Anda miliki. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, dan tidak ada orang yang bisa lepas dari kekurangan dan kelemahannya sendiri. Ketujuh, mengenal dan memahami peran dalam kehidupan. Memahami seluruh peran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, kampus, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya, jelaskan peran Anda. Misalnya perannya sebagai orang tua atau anak dalam sebuah keluarga, perannya sebagai ketua tim atau anggota dalam suatu organisasi, atau perannya sebagai siswa di lingkungan sekolah atau kampus. Kedelapan, meminta umpan balik dari orang lain. Meminta umpan balik dari orang lain bukan berarti mengandalkan pendapat mereka, melainkan pendapat mereka memberitahu kita beberapa hal yang tidak kita sadari tentang orang itu. Tanyakan kepada orang-orang terdekat Anda, entah itu keluarga, saudara, sahabat, tentang menurut mereka kepribadian dan sifat kita menjadi dasar apa? Anda tidak harus sepenuhnya menerima pendapat mereka. Karena perkataan mereka belum tentu menentukan siapa kita sebenarnya. Kesembilan, penetapan visi dan misi hidup. Bukan hanya organisasi yang mempunyai visi dan misi, namun kehidupan juga harus memilikinya. Jadi pelajari cara mengetahui dan memutuskan visi dan misi Anda saat ini. Mengetahui hal ini adalah langkah yang baik untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Visi dan misi hidup adalah cara berpikir mengenai tujuan masa depan, termasuk impian, harapan, dan cita-cita. Hal ini mengacu pada visi dan misi sebagai langkah awal dalam menentukan kemana kita akan membawa hidup kita di masa depan. Kehadiran visi dan misi juga dipandang sebagai jembatan untuk membantu tujuan hidup menjadi lebih jelas dan terfokus. Namun perlu diingat bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, Anda harus memiliki mental yang cukup kuat untuk menahan rintangan dan tantangan dalam perjalanan menuju tujuan Anda. Saya beri contoh, jika saya ingin menjadi pilot, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara mencapainya? Ini adalah salah satu bentuk misi dalam hidup. Namun jalan untuk menjadi seorang pilot tidak pernah mulus dan tentunya ada kendalanya. Kesepuluh, melaksanakan tes kepribadian atau konseling. Kepribadian setiap orang mempunyai tipe kepribadian yang berbeda-beda. Seperti halnya sebagian orang yang mempunyai banyak minat namun tidak tahu atau bingung bagaimana cara mengembangkannya, begitu pula sebaliknya, begitu Anda mengetahuinya, rintangan akan menghadang Anda. Padahal, kendala tersebut seringkali muncul karena akal dan hati nurani yang tidak membiarkan keduanya bisa sinkron untuk mengenal dan memahami kepribadian Anda lebih baik. Salah satu dari banyak pilihan yang Anda miliki adalah dengan mengikuti tes kepribadian, atau Anda bisa berkonsultasi dengan psikolog, misalnya melalui buku tes kepribadian, mengenal diri sendiri dan orang lain.
Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Lambat laun segala sesuatunya akan menjadi jelas bagi kita tentang bagaimana kita akan menjalani hidup ini. Anda tidak harus memiliki ambisi untuk menjadi seperti orang lain untuk mengetahui dan memahami diri sendiri. Sebaliknya, itu mencakup siapa kita sebenarnya. Apalagi jika kita bisa memahami dan mengetahui sifat, watak, dan watak kita sendiri, maka kita akan lebih mudah mengetahui dan memahami sifat, watak, dan watak orang-orang di sekitar kita. Kita kemudian lebih mudah bereksplorasi keluar dari zona nyaman karena kita benar-benar memahami keterbatasan dan kemampuan diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tips dan panduan yang kami bagikan dapat membantu kamu lebih mengenal diri sendiri dan menemukan potensi terbaik dalam dirimu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, perjalanan mengenali diri sendiri adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Tetap semangat!